Hola gengs, good morning, selamat pagi, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Pagi ini saya akan ngopi pakai Star Sumiraj, lalu sedikit akan ngobrol ya tentang salah satu kopi yang lagi saya minum sekarang, yaitu Ethiopia Guji Uraga Single Origin, dengan notesnya honey sweetness, Earl Grey, lalu ada red grape, bergamot, floral, dan ginger. Varietalnya selalu heirloom kalau dari Ethiopia yang saya beli. Lalu ada ketinggiannya di 1600 sampai 1800, lumayan density-nya lumayan tinggi. Karena saya juga lagi nunggu brewing si Ethiopia Guji Sakiso, tapi dalam rangka resting dulu. Ada 3 dengan 3 level yang berbeda. Mungkin minggu depan baru akan 2 minggu atau seminggu ke depan baru akan saya brew. Lalu kita akan coba kayak gimana binnya ya. Ini udah saya buka sih. Saya udah brew beberapa kali menggunakan Star Sumiraj, bahkan saya coba pakai kopi susu ya, menggunakan Kaplat Robot. Lalu saya pakai V60 2 kali, tapi the restnya pakai Aeropress sekali. Dirasa saya lebih sering pagi-pagi menggunakan si Star Sumiraj. Jadi pagi ini saya akan pakai Star Sumiraj juga. Kita akan coba, kalian bisa lihat binnya kayak gimana si Guji Uraga ini. Kita akan cek ya. Kita random ngambil. Saya ngambil di, bentar ya. Saya penuhin dulu, habis itu saya akan timbang ya. Kita akan bahas binnya overall. Kita lihat ya. Nah, kelihatan nggak? Ya, kelihatan segini kali ya. Enaknya di sana tuh ada lighting, di sini tuh nggak ada lighting. Agak mute ya cahayanya karena mataharinya dari arah sebaliknya nih. Kenapa saya pindah ke sini ngopinya? Karena di sebelah lagi dakduk dan lagi bangun rumah. Jadi saya pindah ke sini supaya nggak terlalu ramai banget ya. Nah, si Caswell seperti yang pernah saya bilang beberapa kali, ini adalah salah satu roastery yang menemani ngopi-ngopi ala-ala saya sejak sebelum saya membacotkannya di YouTube, tapi lebih ke enjoy aja tanpa harus diomongin. Tapi karena memang beberapa butuh info dan memang ya idealisnya saya aja bosan dengan kehidupan di kantor, jadi mencari kegiatan lain yang lebih ke bisa melampiaskan emosi, jiwa, dan lain-lainnya ya. Ini Guji Uraga dari Caswell. Kita bisa lihat binnya. Dia sih untuk roastingan buat saya oke. Lalu karena dia mungkin di level medium, jadi bisa saya terima ya. Tapi kalau di level light biasanya banyak bin-bin yang mencelit kacau balau. Ini buat saya ada sih beberapa bin yang nih alanang. Mungkin dia bin yang lumayan keras banget nih. Jadi sama kalau di setup di light medium mungkin dia akan banyak bin yang geradakan ketika di roasting. Apalagi dia nggak sortir maksimal. Si Caswell juga nggak sortir maksimal kok. Tapi setidaknya dia main aman. Dia nggak main di light garis keras. Jadi secara rasa buat lidah saya ini masih oke banget. Lihat bin lanangnya masih ada tuh, masih ada. Bin defeknya masih ada, quakernya masih ada, shellnya juga masih ada. Kalau saya kemarin temuin beberapa nih bin kayak gini masih ada. Kalau buat saya kan bin kayak gini udah nggak masuk ini ya, nggak masuk kategori specialty versi saya, apalagi specialty grade 1.
lalu lanangnya udah saya pisahkan biasanya kan, ya nggak? Iya. Bin kayak gini juga kalau buat saya udah nggak masuk. Ini kalau bicara ranah specialty lift 90% ke atas ya, grade 1, grade 1 lah, grade 1 mungkin grade satunya bahkan mungkin 90% ke atas kalau versi saya. Tapi kalau ini, kalau bicara grade 1 bisa di, ini bin mati nih, grade 1 grade, bicara grade mungkin ini grade 2 atau grade 3 mungkin ya, karena dia ada bin-bin kecil juga nih, bin kecil nih. Kalau beberapa roastery binnya almost banyak yang kayak gini nih, kayak tuh pihak kayak buku Saisa ya kalau nggak salah, kecil-kecil banget buku Saisa. Nano Cala juga kalau nggak salah kecil-kecil, sangat kecil-kecil, tiny banget. Jadi kalau teman bilang ya emang varietalnya Herum emang kecil-kecil, ya tapi nggak sekecil ketika di roasting, nggak sekecil itu juga gitu. Ini nggak sekecil ini juga ya. Sebagai contoh, saya kasih contoh ya, ini adalah Guji Sakiso yang udah saya Guji Sakiso yang udah saya roasting dan udah saya sortir maksimal. Ini bin grade 1 versi saya yang udah saya sortir maksimal. Lalu ini bin acak adutnya, segala jenis bin ada di sini, Quaker, bin yang nggak sempurna, immature ada di sini. Lalu ini bin yang grade 1 juga, tapi saya roasting di dark. Jadi saya punya 3. Ini Guji Sakiso yang udah saya sortir. Lalu saya bandingkan dengan waktu itu saya beli Guji Sakisonya si Common Ground dan kurang oke di lidah saya, jadi saya museumkan. Nih, ini Guji Sakiso dari Common Ground. Ini adalah bin hasil sortiran. Ini bin, maksudnya ini bin hasil sortiran tuh bin yang sisa sortiran maksudnya ya. Bisa dilihat nih, banyak banget kan untuk kemerataannya, banyak yang kacau. Saya nggak menjelek-jelekan Common Ground, tapi ini realitas ketika kita mendapatkan bin dengan harga 165.200 gram ya kalau nggak salah, 200 gram atau 250 gram. Dia main di light roast, tapi dia nggak mensortir bin-binnya menjadi beberapa kategori, grade 1, grade 2 atau grade lanang. Jadi dia semuanya diaduk-aduk, jadi banyak banget yang Quaker, banyak banget yang udah glassy, yang shell, yang kayak gini nih. Ini kayak gini nih. Ini banyak banget sebenarnya kalau kita bisa lihat di cahaya terang. Nah, nih kayak gini. Ini saya sengaja saya museumkan untuk sebagai bukti bahwa bisa kok kita bisa mendapatkan bin dengan harga yang oke, dengan kualitas bin yang oke. Ini Sakiso Common Ground hasil sisa sortiran. Lalu ini yang saya sortir. Ini yang saya sortir more or less, lihat binnya ukurannya, walaupun di sini memang masih banyak yang Quaker juga ya, tapi setidaknya ini bin yang oke lah ya. Jadi rasanya kacau balau. Kenapa saya ini ya, ini natural ya. Ini Common Ground juga. Ini adalah, ini apa sih? Ini yang udah saya sortir. Ini hasil sortiran. Ini yang belum disortir kalau nggak salah. Ini yang belum disortir. Kalian bisa bandingkan lah nanti kalau saya pas bongkar si Guji Sakiso versi saya kayak gimana ya. Ini yang saya main-main di lights. Kalian bisa lihat lah, walaupun memang nggak sempurna, tapi secara konsep binnya almost merata, almost ya, tapi nggak sempurna juga sih. Tapi setidaknya kita bisa mendapatkan bin versi yang kita inginkan. Itu untuk rasa si Guji Uraga ini oke. Mungkin nantinya si Guji Uraga ini akan saya ambil sampel kayak 50 gram lalu saya vakum sebagai catatan aja ya. Kayak kita akan timbang. Banyak intronya, nggak apa-apa lah ya, buat sedikit
nggak cuman membahas, nggak cuman minum nggak cuman minum lalu udah selesai. Setidaknya kita mendapatkan info ala-ala, walaupun ala-ala ya. Saya akan main-main di 15 gram 16 gram. Saya main-main di 16 gram ya. Oh, 17 gram ternyata. Oke, 17 gram. Lalu saya akan setting di gilingan. Oke, circle 1, circle 2, circle 3, circle 4, circle 5. Saya main-main di circle 5 ya. Cek. Oke, circle 5. Saya main-main di circle 5. Selesai. Kita lanjutkan. Nih sebelah udah mulai bangun, langsung mulai tukangnya mulai bangun lagi, mulai kerja lagi. Jadi udah lumayan bersih. Kita lihat gilingan di 5 saya kayak gimana ya. Aman? Aman. Enggak kan saya tamping kali ini. Ini gilingan versi saya di One Z Presso gilingan kelima. Circle kelima, pas circle kelima. Oke, kita akan foto dulu boleh? Oke, sudah saya abadikan. Sekarang kita akan mencicip. Panas. Ini suhunya berapa ya? Oke, suhunya 70, outputnya atau 80, mas bisa diminum ya. Ini salah satu metode yang saya suka di Ethiopia, yaitu menggunakan Staresso Mirage untuk main-main di medium light atau di medium. Oke, panas. Dan somehow buat saya output menggunakan Staresso Mirage lebih clean daripada pakai V60. Dia super clean banget. Dan ya tapi tergantung metodenya juga kali ya. Di beberapa metode gaji. Aduh. Sama pakai metode V60, kalau metodenya kita kulik dia bisa seru juga. Tapi saya nggak pernah gagal menggunakan Staresso Mirage. 1, 2, 3. Ini enak banget. Cenderung lebih soft, lebih sweet. Lebih kompleks perumahan. Aduh, berisik banget ya. Oke, kita bicara
rekomen atau enggaknya ya setelah ini ya, setelah saya enjoy. Rekomen nggak untuk Caswell Ethiopia Guji Uraga, sama halnya dengan BT CDK yang saya coba dari Caswell dan kebetulan ada waktu itu saya videoin. Kalau buat saya ini berada level rekomen. Harga berapa ya? 165.000 kalau salah. Sangat rekomen, layak dicoba. Binnya walaupun bukan grade 1 tapi aman. Binnya mungkin dia specialty tapi bukan grade 1 ya gitu. Lalu roastingannya aman dan output rasanya delicioso mafioso. Waduh, rame banget. Keburu berisik, ya udah, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala. Ciao teman-teman.